Yesus tidak pernah berbohong, Yesus tidak pernah menipu, dan apa yang diajarkan adalah sesuatu hal yang benar. Maka orang-orang yang memilih Dia sebagai jalan hidupnya, pada akhirnya akan mengalami suatu kehidupan. Hidup tidak hanya bisa bergerak ataupun bernafas, tetapi hidup yang kekal, hidup bahagia bersama dengan Allah Bapa pribadi. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus kepada para rasul, khususnya kepada Thomas, juga Filipus, dan para rasul yang lain. Selain menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus juga menunjukkan adanya kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapanya. Dan kesatuan itulah yang nampak di dalam karya-karya pelayanan atau juga di dalam pengajarannya bagi banyak orang. Maka kesaksian hidup Yesus itulah yang mestinya semakin meneguhkan iman para rasul, meneguhkan iman kita sekalian bahwa apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang benar. Warta inilah yang diharapkan menjadi suatu peneguhan iman bagi kita sekalian, agar kita tidak mengalami kebimbangan atau keraguan seperti oleh Filipus. Berkat dua Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Saudari-saudari terkasih, hari ini tanggal 3 Mei, gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul, dua orang kudus yang bisa memberikan satu inspirasi bagi kita sekalian di dalam memperkokoh iman kita akan Tuhan Yesus. Sekarang marilah kita yang sejenak pada awal perayaan Ekaristi ini, kita mohon belas kasih serta kerahiman Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kasih dan Maha mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, kerinduan umat manusia, kami bergembira merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Kami percaya akan bantuan doa mereka, maka kami mohon semoga Kau perkenankan bersama mereka ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan putramu, dan suatu ketika memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Ikut dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, sebagaimana aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-siakan saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Sekiranya kalian mengenal Aku, pasti kalian mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kalian mengenal Dia dan kalian melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersamamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Bagaimana aku berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan juga karya yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kalian minta dalam namaku akan kulakukan, agar Bapa dipermuliakan di dalam Putra. Jika kalian meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Salah satu hal yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil dan juga dari pesta ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Filipus kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Suatu kata-kata yang menunjukkan adanya suatu kegamangan atau suatu keraguan yang dialami oleh Filipus dan juga oleh rasul yang lain berkaitan dengan iman akan Allah Bapa. Mungkin yang namanya kegamangan atau keraguan seperti itu banyak kali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Suatu saat ada sekian banyak atau beberapa umat beriman yang juga ragu terhadap imannya akan Allah. Betulkah Allah itu sungguh mengasihi? Betulkah Allah itu sungguh mendengarkan permohonan kita? Betulkah Allah itu sungguh ada di dalam kehidupan kita? Ada berbagai macam pengalaman-pengalaman yang sungguh bisa mengguncangkan seseorang sampai iman akan Allah suatu saat mengalami keraguan. Saat-saat orang berhadapan dengan penderitaan atau kesengsaraan yang tidak kunjung habis, tidak kunjung hilang dari tengah-tengah kita, orang bisa mulai meragukan Allah pribadi. Pada saat-saat kita berhadapan dengan peristiwa kematian, kematian orang yang sungguh kita kasihi, kematian orang yang sungguh dekat dengan kita, ada banyak orang yang sampai pada keputusasaan atau juga keraguan. Kenapa Allah atau Tuhan memanggil orang yang saya kasihi, entah suami, entah istri, entah orang tua ataupun anak. Saat seperti itulah yang namanya keraguan dan kegamangan terhadap Allah menjadi pengalaman banyak orang.
Dan di dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus menegaskan kepada kita sekalian bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus merupakan jalan bagi kita menuju kepada kerajaan surga. Tidak ada jalan yang lain kecuali mempersatukan diri kita dengan Kristus pribadi. Hari-hari ini ada banyak orang yang memilih jalan dan menentukan jalan mana yang harus ia lalui agar bisa sampai ke kampung halaman. Dan jalan seperti itu tidak hanya relevan dan penting pada saat-saat lebaran atau banyak orang mudik, tetapi juga penting bagi perjalanan kehidupan kita menuju kebahagiaan abadi. Yang perlu kita lewati adalah bersatu dan percaya kepada Yesus. Dialah jalan bagi kita menuju kerajaan surga. Dan jalan ini bukanlah jalan yang buntu, bukanlah jalan yang menyesatkan, bukanlah jalan yang membuat banyak orang mengalami kemacetan di tengah jalan. Karena jalan ini adalah jalan yang benar. Yesus tidak pernah berbohong, Yesus tidak pernah menipu, dan apa yang diajarkan adalah sesuatu hal yang benar. Maka orang-orang yang memilih Dia sebagai jalan hidupnya, pada akhirnya akan mengalami suatu kehidupan. Hidup tidak hanya bisa bergerak ataupun bernafas, tetapi hidup yang kekal. Ia hidup bahagia bersama dengan Allah Bapa pribadi. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus kepada para rasul, khususnya kepada Thomas, juga Filipus, dan para rasul yang lain. Selain menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus juga menunjukkan adanya kesatuan antara dirinya dengan Allah Bapanya. Dan kesatuan itulah yang nampak di dalam karya-karya pelayanan atau juga di dalam pengajarannya bagi banyak orang. Maka kesaksian hidup Yesus itulah yang mestinya semakin meneguhkan iman para rasul, meneguhkan iman kita sekalian bahwa apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang benar. Warta inilah yang diharapkan menjadi suatu peneguhan iman bagi kita sekalian, agar kita tidak mengalami kebimbangan atau tidak mengalami keraguan seperti dialami oleh Filipus. Kita berdoa Tuhan agar warta sabda ini menjadi satu peneguhan iman bagi kita, satu bahan permenungan dan bahan refleksi sejauh mana iman kita akan Kristus sudah tumbuh semakin kokoh dan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Ngagunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah Hati, bersihkanlah kiranya hati kami berkat anugerah suci yang kami sambut. Semoga masih tetap berlaku apa yang disabdakan putra-Mu, bahwa barang siapa melihat Dia di tengah-tengah umat, melihat pula dengan imannya bahwa Engkaulah Bapa kami. Dan semoga Ekaristi Kudus yang kami rayakan pada pagi hari ini semakin memantapkan iman kami terhadap Yesus Kristus putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.